Halo sahabat Eljon, bertemu lagi dengan saya Bagas dalam program Indonesia Business Forum. Kita masih bersama narasumber kita hari ini, Bapak Benny Cuaca dan Bu Frida juga. Halo Pak Benny dan Bu Frida. Halo, Bu Bagas. Baik, nah Pak Benny dan Bu Frida, kali ini kita bakal membahas lebih jauh nih tentang talent management. Nah, kita mulai dari awal nih Pak, apa sih talent management itu sebenarnya? Mungkin sahabat Eljon ingin tahu juga nih. Pak Benny atau Bu Frida dulu nih? Ladies first. Oke, Bu Frida dulu, silakan Bu Frida. Gini, talent management itu adalah bagaimana kita memanage talent-talent yang ada di perusahaan. Jadi di dalam talent management itu sebetulnya ada salah satunya yang tadi yang sebelumnya ini kita jelaskan, talent acquisition. Setelah itu dalam talent management sendiri itu kita akan membahas mengenai employment development, talent gap analisis juga, termasuk juga mengenai reward manajemennya kita. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam talent management. Nah, ada komponen-komponen dalam talent management yang kita anggap penting, yaitu kenapa kita menganggap talent management penting, karena dalam talent management itu kita bisa menarik orang-orang yang memiliki kompetensi, jadi menarik talent yang tepat di dalam perusahaan kita. Itu kenapa kita memerlukan talent management. Yang kedua, kita memiliki onboarding yang tepat juga. Jadi setiap kali orang itu masuk di perusahaan, kita kan mempunyai apa ceritanya, kayak apa ya, pengenalan perusahaan, pengenalan mengenai budaya perusahaan, seperti itu. Jadi kalau kita mempunyai itu lebih awal, jadi orang itu bisa lebih cepat mengenal perusahaan kita. Sehingga pada saat mungkin dia 1 bulan dia masuk, dia lebih cepat untuk apa ya, berproduktivitas lebih tinggi ya, daripada di perusahaan yang pokoknya kita masuk sudah kamu cari-cari sendiri apa yang kamu kerjain, ini departemen di sini ada siapa aja kita nggak kenalin, pokoknya kayak orang buta jalan, itu lebih memperlambat dia untuk mencapai produktivitasnya. Berikutnya, kenapa talent management itu penting, karena kita juga mempunyai bisa menggambarkan karir path dari setiap orang itu. Karir path di setiap perusahaan itu yang tadi saya jelaskan kenapa talent acquisition penting, karena kita langsung bisa menggambarkan masa depan yang orang itu bisa capai di perusahaan itu, dan setiap atasan dari orang itu mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan bawahannya. Jadi khusus apa yang harus dia berikan, Alert from PT. This is almost itu semua ada terrecord semua. Jadi misalnya tahun ini kita tahu orang ini masih kurang leadership-nya. Tahun depan kita harus menilai orang ini apakah dengan tahun depan leadership-nya sudah bertambah apa enggak. Nah, kalau misalnya dengan si A ini leadership-nya tidak bertambah, kita harus tanya ke atasannya ini gimana mengcoach orang ini, atau seminar apa yang sudah dikasihkan orang ini, pendidikan apa yang sudah dikasihkan orang ini, sehingga kok nggak tambah-tambah gitu loh kompetensinya. Nah, ini juga ngefek, karena kalau misalnya orang ini tidak diberikan, maka tidak ada kita kan terus terang kalau manajer pasti kepingin naik lagi ya level. Iya, peningkatannya. Iya betul lah, kalau kita tidak punya calon pengganti kita, kapan kita mau naiknya? Nah, ini kan kita juga harus memplanning untuk karir kita ke depannya. Oke. Baik. Itu juga sudah ada beberapa komponennya ya, Bu ya. Nah, iya. Ada juga dinamakan dengan talent pool, Bu. Apa sih sebenarnya talent pool itu? Jadi talent pool itu gini, untuk posisi A itu misalnya memerlukan kompetensi yang seperti A, B, C, D. Setelah kita melakukan tadi yang session pertama itu talent acquisition, pasti kita akan mengenal orang ini mempunyai kompetensi A, B, C, D. Dimasukkan ke tempat A ini, kita kumpulin semua. Sedangkan untuk yang departemen mungkin yang bagian B memerlukan kompetensi yang seperti 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin talent acquisition tadi, kita akan kenal orangnya. Oh, ini ternyata punya kompetensi 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan ke B, berikut dari itu seterusnya. Nah, dari ini yang setiap pengumpulan itu yang disebut dengan talent pool. Nah, dari talent pool ini nanti kita akan melihat
dari orang-orang ini berapa lama orang itu bisa naik karirnya. Mungkin dari supervisor ke manajer mungkin 1 tahun. Itu kita akan kelompokkan lagi, dia mungkin di baris pertama. Pasti yang untuk yang 2 tahun kita tahu di baris kedua. Jadi namanya talent pool yang kita kelompok-kelompokkan. Dan nanti kalau setelah dari situ barulah kita akan tahu betulnya sukses plan-nya kita itu yang mana. Jadi untuk pekerjaan A ini, oh ternyata yang tahun 1 tahun ini lebih cepat bisa kita tulis untuk naik. Nah ini yang sukses plan-nya kita. Oke, berarti dijangkakan ya Bu ya, diplanningkan. Tidak hanya manajernya saja, tapi karyawannya juga. Sehingga ada jenjang karirnya ya. Iya betul. Nah ini terus terang hubungannya jelas sama reward. Reward ya, baik. Iya betul. Pak Benny ada tambahan mungkin untuk talent pool? Ya, Pak. Silakan Pak. Ya, siap. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, sahabat Eljon, Berbagas ya. Ini kita bicara mengenai talent ya. Talent ini adalah menurut saya itu poin paling penting dalam perusahaan, bahkan terpenting. Nah, kalau kita tidak punya para talent ini, maka Berbagas sahabat aja bisa ngebayangin bahwa apa yang menggerakkan perusahaan kita itu siapa sebenarnya? People loh. Nah, kalau people ini kita lupakan atau kita nggak fokus, kita nggak gali, ini bisa dibayangin kira-kira sustainability daripada perusahaan kita tuh terganggu atau bisa tetap lancar gitu loh. Nah, jadi kalau perusahaan mau sustainability harus punya talent akuisisi, talent manajemen, talent pool yang baik, dan ini harus dijalankan. Ini salah satu syarat paling penting Berbagas sampai Eljon. Demikian Berbagas. Oke, baik, terima kasih Pak Benny. Nah Pak, kalau misalnya ada kasus di suatu perusahaan nih, sudah ada orang yang bagus, ditempatkan tempat yang bagus, tapi dia malah resign tuh Pak. Nah, itu gimana Pak? Nah, itu berarti ada yang salah. Kenapa ada yang salah? Ada dua bro yang salah bro. Pertama, orang tersebut berasumsi rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput sendiri. Oke. Iya, Pak ya. Nah, itu dia. Yang kedua, kenapa dia bisa mau pindah juga? Karena perusahaan tempat dia ini tidak memberikan suatu penghargaan. Manusia ini bro, tidak hanya kita bekerja tidak hanya semata-mata butuh salary. Kita juga butuh harus dihargai bro. Sahabat Eljon. Penghargaan walaupun atasan kita atau bos kita ngomong, kamu berhasil ya, terima kasih ya, Berbagas ya. Kamu sukses sudah bantu saya, tolong bantu saya berikutnya lagi ya. Nah, itu sudah sangat lebih bro. Ucapan terima kasih tadi itu atasan ke kita itu merupakan sesuatu yang wow gitu bro. Nah, sering kali atasan melupakan faktor-faktor seperti itu Berbagas. Yang ada adalah cuma satu, yang penting kan gue bisa bayar lo. Ya sudah, nggak bisa bro. Manusia itu tidak hanya dipegang, kita itu tidak hanya semata-mata bekerja cari duit bro. Manusia itu butuh dihargai, karena kita saling memberikan kontribusi kok. Kita memberikan kita punya kompetensi kita bagi perusahaan bisa berkembang, perusahaan juga dengan hadir kita juga bisa berkembang gitu. Nah, rasa menghargai inilah yang harus dimunculkan sehingga orang itu nyaman bekerja di perusahaan itu. Sehingga orang itu berasumsi bahwa apa? Perusahaan ini adalah keluarga saya kok. Apalagi saya mesti pindah. Berarti ada rasa memiliki ya Pak ya jadinya. Betul. Nah, kalau Bu tidak setuju nggak sih Bu kalau misalnya hal-hal harga kecil seperti ucapan terima kasih saja itu sangat penting, jadi nggak perlu reward yang besar sekali, cukup hal-hal kecil saja. Ya, menurut saya sih penghargaan itu sangat penting ya, apalagi sebagai karyawan. Jadi ucapan terima kasih dia sudah bekerja dengan kita dengan apa ya, pengorbanannya, waktunya, mungkin dia juga belum lembur untuk kita. Itu juga sangat mendukung juga untuk dia mau apa ya, mempunyai sifat self belongingnya terhadap perusahaan juga sih. Jadi kalau misalnya kita cuma apa ya, kaku-kaku ya, pokoknya aku sudah bayar gajimu setiap bulan, itu sudah kewajibanku, aku sudah kasih ke kamu. Apa ya, rasa mencintai perusahaannya yang nggak ada gitu. Jadi pokoknya, jadi kita juga kadang-kadang iya ikut hitung-hitungan waktu.
pokoknya aku masuk jam 8 sampai jam 5. Gaji kan emang sesuai seperti itu. Jadi nggak ada apa ya unsur kepuasan batinnya sebagai manusianya itu yang kadang-kadang mungkin perusahaan melupakan seperti itu ya. Oke, baik, Jadi terima kasih Bu. buat di luar gaji yang kadang-kadang yang harus kita pikirkan juga sih. Berarti bekerja tidak hanya request-nya sebuah gaji aja ya Bu ya, tapi seperti apresiasi ya, Kepuasan batin kayak gitu juga. kepuasan batinnya. Dan cara memunculkan sense belonging-nya itu seperti yang tidak sampaikan tadi ya Bu ya, kita harus mengenal dulu perusahaannya di awal ya Bu, dengan bimbingan. Jadi Oke. saya bisa tambahkan lagi kenapa kadang-kadang ya kita tuh sulit, saya mengalami sendiri nih pengalaman. Kita sulit untuk mencari orang untuk masuk ke perusahaan kita karena mereka tidak tahu budayanya kita seperti apa, ya kan. Pasti yang kedua mungkin dia juga akan berpikir kalau masuk perusahaan ini sebetulnya nilai lebihnya buat dia apa. Kan kalau perusahaannya orang-orang yang sudah punya talent tinggi kan pasti mikir, misalnya kalau dia masuk di Astra, mungkin aku pakai nama Astra pasti namaku juga ikut naik dibandingin dia mungkin masuk di Garuda Food misalnya ini. Jadi brand perusahaannya pun kadang untuk yang talent-talent yang sudah tinggi itu juga dipikirkan sama mereka. Oke, jadi itu menjadi pertimbangan juga ya Bu ya. Nah, Iya. baik. Terima kasih Bu Frida dan Pak Benny, sahabat LDO sudah kita simak sama-sama perbincangan saya dengan Pak Benny dan Bu Frida. Namun jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Tetap di Indonesia Business Forum. Eits, sebelum nonton video yang selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV.